عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل القرآن ليطهر القلوب ويرشد الناس إلى العقائد الصحيحة وإلى العلوم النافعة وإلى الأخلاق الفضيلة الذي تسمو بالفرد والمجتمع إلى المكانة العزة والكرامة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Hadratul Mukarramin, sidang jamaah salat zuhur yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah yang menghimpun kita di siang hari ini. Tiada angin yang berhembus melainkan ada yang menggerakkan. Tiada ranting-ranting jatuh melainkan ada yang menggerakkan. Tiada air laut bergelombang melainkan ada yang menggerakkan. Tiada kita bertemu di majelis yang mulia ini melainkan ada yang menggerakkan. Dialah Allah yang menggerakkan kita semua di majelis ini. Semoga Allah kumpulkan kita semuanya kelak dalam surganya nanti. Shalawat dan salam semoga terlimpahkan kehadiran junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang sangat mencintai umatnya, menyayangi umatnya, melebihi nabi yang lain cinta dan sayang terhadap umatnya. Di mana beliau bersabda, likulli nabiyyin da'watun mustajabatun fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahum wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Semua nabi memiliki doa yang pasti diijabah. Mereka telah meminta doa-doa itu di dunia. Adapun aku, kata Rasulullah, aku simpan doa yang pasti diijabah itu supaya aku bisa memberi syafaat pada umatku di hari kiamat nanti. Kita yang hadir di majelis ini, orang tua kita, keluarga kita, mudah-mudahan semua mendapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu diucapkan oleh Imam Bukhari, nahnul akhirun wal awwalun yaumal qiyamah. Kita ini umat yang terakhir tapi yang awal-awal masuk surga berkat syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pembahasan tentang sifat orang yang bertakwa. Kalau di awal Al-Baqarah Allah memulai sifat orang yang bertakwa dengan yang sifatnya ritual. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang bertakwa itu beriman sama yang gaib. Allah yang maha gaib, malaikat gaib, jin-jin gaib. Mereka beriman sama yang gaib, akhirat gaib, karena kita percaya ada pembalasan setiap perbuatan kita, ada kehidupan setelah dunia ini. Maka kita selalu dituntun, dibimbing untuk mengikuti kewajiban-kewajiban kita kepada Allah, betapapun kita tidak melihatnya, karena kita beriman sama yang gaib. Wa yuqimuna shalah, mendirikan salat. Muhammad Ali As-Sabuni dalam tafsir As-Sabuni menjelaskan bahwa mendirikan salat itu beda dengan melaksanakan salat. Mendirikan salat itu ma'asyurutihi wa arkanihi wa adabihi, sesuai dengan syaratnya, rukunnya dan adabnya. Syukur-syukur kalau salat itu kita lakukan di waktu terbaik, di tempat terbaik, dengan cara yang terbaik. Waktu terbaik awal waktu. Caranya berjamaah, tempatnya di mana adzan dikumandangkan, itu salat wajib. Kalau sunnah anjurannya di rumah. Yuqimuna shalah, ini masih ritual, iman sama yang gaib. Yuqimuna shalah, baru wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari sebagian rezeki yang kami berikan pada mereka, mereka mau berinfak. Kalau mendengar kata rezeki, yang kebayang oleh kita itu seringkali harta, duit. Kata Syekh Mutawalli As-Sa'rawi, rezeki tidak melulu duit. Kata beliau,
yang namanya duit, al-mal itu adnan nikmah, nikmat yang rendah. A'la nikmah as-sihah, nikmat yang tinggi itu sehat. Dia lebih daripada banyaknya uang. Banyak uang, tapi kalau sakit-sakitan nggak menikmati. Tetapi kalau sehat, ngapain saja nikmat, ngaji nikmat, sholat nikmat, kerja juga nikmat. Ada afdhalun nikmah, nikmat yang utama, anak-anak yang soleh dan solehah. Tamamun nikmah, nikmat yang sempurna ketika Allah karuniakan kepada kita keridhaan kepada kita semua. Itu tamamun nikmah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, maka beliau jelaskan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, mereka mau berinfak, bisa infak dengan harta, dengan tenaga, dengan ilmu. Mangkana lahu malun falyatasaddaq bimalihi, siapa yang punya harta sedekahlah dengan hartanya. Wa mangkana lahu quwwatun, siapa yang punya kekuatan sedekahlah dengan kekuatannya. Kita masuk kamar kecil kok bau, kita siram dengan kekuatan kita, itu juga bagian daripada sedekah. Ada sampah yang berserakan lalu kita masukkan ke tempat sampah, itu juga sedekah. Tu'inul rajulu, seseorang yang dia membantu menaikkan barang, mengangkatkan barang pada saudaranya, itu juga sedekah bi quwwatihi. Wa bi ilmihi, man kana lahu ilmun, siapa yang punya ilmu sedekah dengan ilmunya, tidak harus dengan harta. Mengajarkan alif, satu ayat, satu huruf, itu bagian daripada sedekah dengan ilmu. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, di awal Ali Imran ayat 134 itu menjelaskan Allah memulai sifat orang yang bertakwa dengan sosial dulu. Siapa orang yang bertakwa, bahwa Allah sediakan surganya yang seluas langit dan bumi. Imam Nawawi dalam tafsir Marahul Labitikas bil Ma'na Al-Quranil Majid menjelaskan bahwa surga yang luasnya seluas langit dan bumi, langit ada 7 lapis, bumi 7 lapis, kalau digelar 14 lapis itu luasnya surga. Lalu disediakan bagi orang yang bertakwa, mereka punya ciri, punya sifat, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Mereka orang-orang yang yunfiquna fis sarra'i wad-dharra, mau infak di kala lapang maupun di kala sempit, fil ghina wal faqr, di kaya kala kaya maupun miskin, di kala senang maupun di kala susah. Dalam riwayat Aisyah itu infak dengan 3 kurma. Datang ibu-ibu dengan 2 anaknya meminta sesuatu kepada Aisyah di rumah, cuma ada 3 kurma, maka beliau bagikan itu kurma kepada ibu itu. Sama ibu dibagi, anaknya 1, yang gede, yang kecil 1, lalu yang 1 masih dipegang. Ketika itu anaknya makan dengan lahapnya dan ibunya menyaksikan, kayaknya anaknya masih lapar. Lalu dia belah lagi itu 1 kurma, dibelah 2, dikasihkan kakaknya sama adiknya. Diceritakan pada Nabi, Nabi bersabda, ittaqun nar walau binisfi tamratin, takutlah kamu dari api neraka walaupun sedekah dengan setengah kurma. Itu bisa menjadi tameng dari api neraka. Dan beliau jelaskan, man kana lahu jariyatani fa asana fi sahbihima, siapa yang punya 2 anak perempuan, dia bagus dalam mendidik keduanya, maka adkhalahumul jannah, 2 anak perempuan akan memasukkan orang tuanya ke surga, kemudian menjadi tameng dari api neraka. Yunfiquna fis sarra wad dharra. Jadi bagaimana ini sifat orang bertakwa itu manfaat buat orang lain dengan hartanya, ilmunya, tenaganya. Seperti Nabi Isa mengatakan, waj'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan Allah jadikan aku berkah, menjadi manfaat dimanapun aku berada. Yunfiquna fis sarra,
Ini sifat orang yang bertakwa yang awalnya itu musirruna 'ala ta'ah. Mereka terus berbuat taat dengan apa? Berinfak. Wal kadhiminal ghaidha, lalu mencegah amarah. Karena kalau marah itu menyakiti orang lain, maka dia cegah amarahnya. Wal kadhiminal ghaidha, man kadhama nafsahu, siapa yang bisa menahan diri, mencegah amarahnya, wa huwa yastati'u ayyunaffidahu, padahal dia mampu untuk melampiaskannya, mala'ahullah qalbahu amnan wa imanan, Allah akan penuhi hatinya dengan iman dan aman. Di hari kiamat nanti Allah nggak mau marah sama dia. Kenapa? Dia tahan amarahnya di dunia ini. Allah nggak mau marahin dia. Allah berikan keamanan kepadanya, amnan wa imanan, dan Allah penuhi hatinya dengan iman. Dan disiapkan baginya dalam tafsir Maruhul Labid ini bahwa Allah akan siapkan baginya minal huril ain haitsu yasa. Allah siapkan bidadari untuk memilih, terserah mau mana yang dipilih. Orang yang mencegah amarah. Pemuda datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ausini, nasihatin aku amalan yudhilunil jannah, amal yang membuat aku masuk surga. La taqdab, jangan marah. Ya Rasulullah, zid, tambahkan. La taqdab, jangan marah. Ya Rasulullah, tambahkan. La taqdab walakal jannah, jangan marah, bagimu surga. Tadkhul jannah, kamu dijamin masuk surga. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, di antara memberi manfaat selain sedekah, infak, tidak marah, 'afina 'anil nas, memaafkan kesalahan manusia. Karena manusia ini nggak pernah ada yang luput dari kesalahan. Kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam khata', salah. Wa khairul khati'in at-tawwabun, sebaik-baik yang salah adalah tawwabun, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pasangan punya salah, kita juga punya salah. Wal 'afina 'anil nas, seorang budak ini dimarahin sama tuannya. Wahai Tuhan, orang bertakwa itu kadhiminal ghaidha, mencegah amarah. Ya sudah, Allah jadi marah. Wahai Tuhan, nggak cukup, wal 'afina 'anil nas, dia juga maafin kesalahan manusia. Ya sudah, aku maafin kamu. Rupanya ayatnya dibaca lagi, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang yang berbuat baik. Ya sudah, aku merdekakan kamu. Wallahu yuhibbul muhsinin. Kenapa? Allah mencintai orang yang berbuat baik. Perhatikan penjelasan Imam Nawawi ketika menjelaskan Allah mencintai orang yang berbuat baik. Wa mahabbatullah lil 'abdi a'zamu darajatis shawab. Cinta Allah kepada hambanya adalah seagung-agungnya pahala, seagung-agungnya balasan. Bukan harta, pangkat, jabatan, tapi mahabbatullah. Karena kalau pangkat, jabatan, harta, dunia ini ada masa naik turunnya. Suatu saat Rasulullah itu punya adba. Adba ini unta paling cepat, sehingga ketika lomba dengan unta sahabat nggak ada yang bisa menangin. Ini adba selalu menang ini. Jangan sekali-kali lomba dengan unta adba. Suatu saat orang Badui datang membawa untanya, dan begitu orang Badui ini nantang adbanya Rasulullah, tiba-tiba ini baru kali pertama kali ini untanya Rasulullah kalah. Wajah para sahabat memerah. Wah, ini kok bisa ini unta Rasulullah kalah ini. Kalau yang kalah cuman unta sendiri mungkin nggak begitu malu. Ini untanya Nabi, pemimpinnya, utusan Allah. Ini juga bisa menurunkan reputasi Nabi ini. Tapi kata Nabi, justru kesempatan ini digunakan Nabi untuk mendidik sahabat. Hakun 'ala Allah, sudah menjadi haknya Allah, ayyarfa'u syai'an wa wada'ahu. Allah itu angkat derajat sesuatu, lalu fidunya dalam urusan dunia ini, lalu dijatuhkan. Ada saatnya unta ini derajatnya tinggi, menang terus, ada saatnya kalah. Siklus kehidupan itu begitu. Ada saatnya jaya, ada saatnya juga jatuh. Ada saatnya di puncak pimpinan, ada saatnya pensiun. Itu sudah siklus kehidupan.
maka terhadap hal dunia biasa-biasa saja. Nah, di sini disebutkan pemberian Allah tertinggi itu bukan harta, pangkat, jabatan. Mahabbatullah, cinta Allah kepada hambanya, itulah kepada orang-orang muhsin. Saya berhaji tahun 2010, itu kontainer-kontainer disedekahkan. Saya tanya sama orang Arab, aminal hukumah, ini dari pemerintah? La. Minal aghniya, dari orang-orang kaya? La. Lalu minal muhsinin, dari orang-orang yang baik katanya. Kontainer makanan, minuman dibagi-bagi gratis itu minal muhsinin, dari orang-orang yang baik. Wallahu yuhibbul muhsinin. Untuk menjadi orang baik tidak harus menunggu kaya. Apapun yang bisa kita lakukan dari kebaikan-kebaikan. Mengaji di majelis ilmu juga baik. Duduk lebih awal ketika ada panggilan adzan juga baik. Minal muhsinin. Dan ihsan kepada manusia digambarkan oleh Nabi Isa, laisal ihsan an tuhsina ila man ahsana ilaik. Yang namanya ihsan bukan kamu berbuat baik sama orang yang baik. Itu namanya mukafi. Ihsan itu antuhsina ila man asaa ilaik. Untuk berbuat baik kepada orang yang buruk kepadamu. Itulah ihsan, derajat tertinggi, membalas keburukan dengan kebaikan. Itu orang yang luar biasa dicintai Allah. Terakhir, jadi terbagi dua. Orang yang bertakwa, satu musiru ala ta'am, dia terus menerus berbuat taat, entah dengan infak, menahan amarah, memaafkan kesalahan manusia, berbuat baik. Yang kedua, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah, apabila dia telah berbuat buruk, fa'alu fahiyatan, keji, zina, aw dzalamu anfusahum, atau mendolimi diri, makan yang haram, berbuat yang haram, au dzalamu anfusihim dzakarullah, segera mengingat Allah, fastaghfaru lidunubihim, dia beristighfar atas dosa-dosanya, walam yaghfirudz dzunuba illallah, dan dia ngerti persis tidak ada yang dapat mengampuni dosa melainkan Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu, dia tidak meneruskan keburukannya, kekejiannya, fahisahnya, wahum ya'lamun, setelah mereka tahu. Idza adnabu tabu, kalau sudah terlanjur berbuat salah, taubat kembali kepada Allah. Ketika Allah ciptakan ikan, sebelum Allah ciptakan ikan, Allah ciptakan lautan, air. Air tetap air walaupun tanpa ikan, tapi ikan tanpa air bukanlah apa-apa. Sebelum Allah ciptakan pohon, Allah ciptakan tanah. Tanah tetap tanah tanpa pohon, tapi pohon tanpa tanah nggak akan hidup. Ketika Allah ciptakan manusia, Allah ciptakan ruh dari Allah sendiri, summa nafakha fihi ruh, lalu Allah siapkan mirruhi, dari ruhku, ruh ciptaanku. Tanpa ruh manusia bukan siapa-siapa. Tanpa Allah manusia bukan siapa-siapa, tapi Allah tetap Allah tanpa manusia. Dan manusia ini kalau ingin menjadi manusia yang terus hidup, tetaplah dekat kembali kepada Allah. Idza adnabu summa tabu, kalau terpaksa, tergantung, sudah terlanjur tergelincir, kembalilah. Itu juga termasuk orang yang dicintai Allah. Yang sudah terlanjur berbuat buruk, dia kembali kepada Allah, dan Allah senang ketika hamba itu mendekat sejengkal, Allah mendekat sedira. Ketika hamba itu mendekat sedira, Allah mendekat sedepa. Ketika hamba itu berjalan menghampirinya, Allah lari akan menemuinya, menyambut hambanya yang kembali kepadanya. Marilah kita akhiri dengan munajat dan doa. Semoga Allah terima taubat kita semua. Allah perbaiki kehidupan dunia maupun akhirat kita. Urusan keluarga kita, putra-putri kita dibimbing, dituntun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sama. La ilaha illa anta
سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله نعم المولى حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ya Allah tolonglah kami supaya kami menjadi hamba yang senantiasa berzikir kepadamu selalu bersyukur kepadamu beribadah dengan sebaik-baiknya kepadamu Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya Allah karuniakan kepada kami pasangan kami anak cucu kami yang menjadi permata hati bagi kami jadikan kami imam teladan bagi orang yang bertakwa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Rabbana hab lana min ladunka dhurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat Allahumma salli muslimin al mujahidin fi Filistin wal muslimin mustada'afina fi Filistin fi Gaza wa Rafah ya dzal jalali wal izzah waj'al baladana Indonesia hada baldatan mutmainnah Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.